Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Gusman Putri, NIM 0547645585. Pada saat ini saya bersama dengan Kepala Desa Ganting, dan izin Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal pertanyaan terkait pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat. Pertanyaan pertama adalah apa bentuk pengendalian sosial yang paling sering dan efektif digunakan di Desa Ganting ini ketika terjadi pelanggaran norma seperti pemuda nongkrong lewat jam malam atau keributan kecil, Pak? Terima kasih. Kami dari Pemerintah Desa Ganting berupaya untuk mengendalikan masalah remaja, yaitu kami berupaya membuatkan himbauan kepada masyarakat agar kiranya untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan melaksanakan pengawasan bagi lingkungan desa itu melalui RT RW dan kepala dusun yang ada di wilayah desa kami. Baik, Pak. Selanjutnya, bagaimana sistem pengawasan keamanan lingkungan atau yang disebut juga dengan pengendalian preventif yang berjalan di desa saat ini, Pak? Terkait dengan pengawasan pengendalian masalah keamanan ketertiban, maka kami dari Pemerintah Desa Ganting itu melaksanakan kegiatan pos ronda, itu melibatkan unsur pada masyarakat, yaitu terdiri dari RT RW, dusun, dan melibatkan juga pemuda guna untuk mengantisipasi untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu terkait dengan keamanan dan ketertiban pada masyarakat desa. Baik, Pak, apakah menggunakan teknologi seperti CCTV gitu, Pak, di desa, atau apakah ada seperti diserahkan ke pihak kepolisian atau ada sistem link atau ronda malam gitu, Pak? Untuk saat ini terkait dengan CCTV itu kami pasang di lingkungan desa, cuman kami untuk masalah keamanan ketertiban lingkungan kami melaksanakan pos ronda juga melibatkan yaitu Babin Kantipmas, yaitu melalui pos kamling masalah ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat. Maka selama ini kami selalu giat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum, yaitu terkait dengan masalah keamanan ketertiban lingkungan kepada masyarakat. Maka kami selalu aktifkan pos-pos ronda yang ada di setiap dusun kami, juga melibatkan masyarakat banyak. Terima kasih. Baik, Pak, selanjutnya jika terjadi konflik horizontal antar warga, misalnya sengketa batas tanah atau perselisihan keluarga, bagaimana peran pemerintah desa Ganting, Pak? Kami pemerintah desa Ganting dalam berupaya untuk menyelesaikan konflik bermasyarakat, sebagai contoh tadi yang Ibu sampaikan, yang Anda sampaikan kepada kami, yaitu terkait dengan masalah sengketa tanah. Maka kami saya sebagai kepala desa pertama sekali menginstruksikan kepada RT RW dan juga kepala lingkungan, kepala dusun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah perdata kepada masyarakat. Kalau sekiranya persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh melalui tingkat RT RW dan dusun, maka kami dari pemerintah desa melayangkan panggilan untuk menyelesaikan persengketaan masalah contoh tadi itu masalah sengketa tanah. Maka kami coba memediasi untuk menyelesaikan kepada kedua belah pihak, dan maka kami pemerintah desa melibatkan pihak kepolisian yang mana yang ditugaskan oleh polsek di desa itu namanya Bapak Babin Kantipmas. Maka kami berupaya untuk menyelesaikan di tingkat desa, dan apabila persoalan ini bisa diselesaikan, maka kami dari pemerintah desa itu membuat suatu perdamaian antara kedua pihak.
Namun demikian, kalau memang tidak bisa diselesaikan, maka kami serahkan kepada kedua belah pihak untuk melalui jalur hukum yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Baik Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana cara pemerintah Desa Ganting melibatkan masyarakat secara aktif untuk saling mengawasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing? Selama ini kami dari pemerintah desa terkait masalah keamanan lingkungan, maka kami membuatkan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan. Sesuai yang kami sampaikan tadi, kami juga selalu mengaktifkan pos-pos ronda yang ada di lingkungan untuk menormalisir kejadian-kejadian ataupun persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan terkait dengan masalah keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat warga Desa Ganting. Baik Pak. Selanjutnya, apakah ada pemanfaatan teknologi atau inovasi tertentu dalam melakukan pengawasan masyarakat di Desa Ganting ini Pak? Untuk sementara di desa kami tidak menggunakan yang disampaikan tadi masalah teknologi, cuman kami secara swadaya masyarakat berupaya agar hal-hal yang terjadi di masyarakat kami coba untuk menyelesaikan secara adat istiadat dan juga melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang ada di desa kami. Tentunya pasti ada ini ya Pak ya, grup WhatsApp antara perangkat desa, misalnya ketua RT, RW, atau gimana Pak? Apakah ada grup WhatsApp-nya atau tidak ada? Secara kami di desa membuat grup, yaitu antara RT RW, kepala dusun. Jadi apabila terjadi permasalahan ataupun hal-hal yang perlu diinformasikan kepada masyarakat ataupun terutama sekali kepada lembaga yang ada di desa, maka kami informasikan melalui WhatsApp tadi. Jadi untuk memudahkan informasi-informasi agar dapat secara cepat dapat diterima oleh perangkat-perangkat desa juga lembaga yang ada di desa. Oke baik Pak. Jadi ada grup WhatsApp-nya Pak ya, grup WA-nya ya. Ada. Terus bagaimana bentuk sanksi sosial atau adat yang diterapkan di desa ini jika ada warga yang terbukti melanggar norma kesusilaan atau kebiasaan setempat? Untuk sementara ini kami juga berlakukan masalah sanksi adat istiadat apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat. Satu contoh mungkin terjadi contoh itu pernikahan ataupun nikah secara suku, maka di desa kami untuk saat ini, maka kalau memang tidak bisa dipisahkan, maka kedua belah pihak ini tidak boleh, kami sarankan untuk tidak untuk sementara meninggalkan wilayah desa kami, dan untuk kembali nantinya mungkin dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dengan aparat penegak hukum formal seperti Polsek atau Koramil dalam mengendalikan masalah sosial yang sudah mengarah ke tindak pidana? Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa? Selama ini kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak keamanan, yang mana kalau di tingkat desa itu ada yang namanya Bapak Babin Kamtibmas dan juga Bapak Babinsa, maka kami selalu berkomunikasi apabila terjadi hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa saja, maka kami melibatkan aparat pemerintah ataupun aparat hukum, penegak hukum yang ditugaskan di tingkat desa. Seperti kasus narkoba gitu ya Pak ya, narkoba ataupun penganiayaan berat, pembunuhan dan semacamnya gitu ya Pak. Jadi langsung ke pihak kami laporkan kepada pihak kepolisian, pihak yang berwajib yang sebagai penegak hukum.
Selanjutnya Pak, apa tantangan terbesar Bapak selaku kepala desa dalam menegakkan pengendalian sosial dan pengawasan di era modern ini, terutama terhadap generasi muda Pak? Terkait dengan penegakan hukum kepada generasi pemuda, maka ada beberapa hal ataupun tantangan yang kami hadapi karena sesuai dengan zamannya, maka kami juga merasa agak kesulitan, yaitu satu contoh masalah penegakan masalah narkoba. Maka kami di pemerintah desa selalu juga menganggarkan di anggaran desa itu masalah sosialisasi penanganan masalah narkoba ini. Namun demikian kami setelah juga berupaya bagaimana hendaknya masalah kenakalan remaja ini, terutama masalah narkoba ini bisa teratasi ke desa. Namun demikian, mungkin karena pengaruh lingkungan dan juga pengaruh ataupun modernisasi sekarang, maka hal ini tetap juga terjadi di desa kami. Maka kami telah berupaya bagaimana untuk hal-hal ini untuk tidak bisa terjadi ataupun tidak terjadi di desa kami. Jadi ada anggaran desa untuk ini ya Pak ya, untuk melakukan sosialisasi narkoba. Karena memang pengaruhnya generasi muda ini adalah gadget ya Pak ya, internet yang sangat mudah sekali diakses. Selanjutnya Pak, oke Pak, saya rasa itu saja cukup. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.